Sindikat pupuk palsu ini bukan pepesan kosong. Setidaknya sudah 4 pabrik pupuk palsu yang digerebek polisi. 6 kontainer berisi ratusan ton pupuk palsu yang siap dikapalkan ke sejumlah daerah juga ikut disita. Yang lebih miris lagi, pelaku sudah beraksi sejak tahun 2007. Berikut penelusuran tim Realitas. Jerat sindikat membuat pupuk palsu tak mudah ditebak. Pabriknya pun tersembunyi sampai ke pelosok desa. Realitas segera kembali. Harga pupuk palsu yang lumayan miring memang menggiurkan bagi sebagian petani. Mereka tidak sadar telah terperangkap pupuk palsu yang jelas merugikan. Realitas segera kembali. Diam tentrem ing desane Pak Tani. Urip rukun bebarengan. Mungkin sepenggal lirik lagu era 70-an milik Kus Plus inilah yang menjadi dambaan setiap petani. Hidup tentram dan damai. Jangan lagi para petani dianggap sebagai mangsa yang mudah dibodoh-bodohi. Saya Zelda Safitri bersama tim Realitas. Sampai jumpa. Terbongkarnya kasus ini kembali menguatkan fakta kalau masih ada anggota dewan yang katanya terhormat itu sibuk mengatur proyek lewat berkomplot dengan pengusaha. Pemirsa, seperti apakah pat gulipat pengamanan sejumlah proyek di Komisi 5 DPR RI? Siapa lagi yang berpotensi ikut terjerat dalam kasus ini? Berikut penelusuran tim Realitas. Satu persatu orang yang disinyalir mengetahui alur pengamanan proyek jalan di Maluku diperiksa KPK, termasuk sejumlah pejabat di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Realitas segera kembali. Nama PT Windu Tunggal Utama disebut-sebut sudah tidak asing lagi di lingkungan gedung kota. Perusahaan ini katanya memang langganan proyek infrastruktur di Maluku yang dibiayai Realitas segera. Penjara tampaknya tak pernah membuat takut dan jelas para wakil rakyat. Masih saja ada yang berani berikan proyek dengan imbalan suap bernilai miliaran dari sejumlah. Anda masih mau menyusul mereka? Wahai wakil rakyat. Ya, pemirsa, baiknya harus maklum jika melihat arah politik partai beringin seolah mudah berganti arah. Atau dalam bahasa politiknya tiada kawan dan lawan yang kekal. Yang abadi hanyalah soal kepentingan. Kali ini, tim Realitas memotret drama politik di dalam Partai Golkar pasca partai ini tak punya legitimasi hukum. Sedangkan seniornya duduk menjadi orang nomor 2 di Realitas. Laju laju perahu laju. Ombak meninggi, anginnya kencang. Pandai Golkar melaju, hindari hidup terhempas sekarang. Lantas bagaimana Pak Nahkoda Berizal Bakri memainkan akrobat politik agar Golkar selamat? Benarkah konflik partai Golkar sengaja dipelihara pemerintah? Gara-gara munculnya 2 kepengurusan, Partai Golkar yang dulunya begitu sangar 1-2 tahun belakangan ini seperti kehilangan taring. Bahkan Partai Golkar mungkin sudah berada di ambang kehancuran. Saya Zelda Safitri bersama tim Realitas. Sampai jumpa. Baik, sindikat ini tak lepas dari peran para pemburu yang menjadi ujung tombak perdagangan satwa liar. Para pemburu inilah yang mencari satwa liar pesanan para kolektor hingga ke pedalaman hutan. Alasan para pemburu tentu saja uang. Namun berikut penelusuran tim Realitas, termasuk penelusuran ke pedalaman hutan di Kalimantan. Pemburu satwa liar bekerja berdasarkan permintaan dan besaran uang pesanan. Realitas akan segera kembali. Perputaran angka penjualan satwa liar seperti terenggiling mencapai 130 miliar rupiah per tahunnya. Luas wilayah penjualan bahkan melintasi batas negara. Realitas akan segera kembali. Sindikat perdagangan satwa langka mulai dari pemburu dan penjual akan terus ada selama masih ada permintaan. Orang-orang seperti ini pasti pura-pura bodoh. Mereka tidak peduli kalau perburuan satwa liar tanpa terkendali akan berdampak ke ekosistem alam. Ujung-ujungnya pasti berdampak ke manusia juga. Sebodoh itukah Anda, wahai penikmat satwa langka dan liar? Dugaan penguasa baru partai ini tengah melakukan bersih-bersih dari orang-orang dari kepengurusan yang lama.
Tujuannya juga disinyalir ada hubungannya dengan gerak-gerik PKS yang merapat ke pemerintahan Joko Widodo. Berikut penelusuran tim Realitas. Pemecatan Fahri Hamzah bukan sekedar pemecatan satu anggota partai yang mungkin dianggap suka membuat gaduh. Dan benarkah ada dua faksi di PKS yang saling berbenturan karena memiliki agenda tersendiri? Realitas akan segera kembali. Lalu mengapa PKS seperti sangat ingin merapat ke pemerintahan padahal sebelumnya partai ini dengan tegas menyatakan sebagai partai oposisi? Realitas akan segera kembali. Politik identik dengan kekuasaan. Ketika kekuasaan sudah dalam genggaman, maka agenda politik pun dijalankan. Tujuannya jelas, untuk melegitimasi kekuasaan itu. Kalau bisa, harus memperbesarnya dengan jalan apapun. Seperti kata pepatah, bersekutulah dengan lawan kalau tidak bisa mengalahkannya. Karena dengan bersekutu kekuatan pun akan dapat. Saya Zelda Savitri bersama tim Realitas. Sampai jumpa. Mencopot menteri memang hak prerogatif presiden. Karena itu presiden tak boleh ragu-ragu mengganti menteri-menteri yang hanya bisa membuat gaduh daripada bekerja untuk mewujudkan program-program pemerintah. Masih banyak PR bangsa ini untuk diselesaikan, wahai Bapak dan Ibu Menteri semua.